Kenapa mbok wedok iki sering ceklek, sering mutung? Sebab digawe dari belikatnya orang laki-laki. Diceklek. Pada saat itu ada terjadi satu gejolak, dia ada yang ngiming-ngiming, memang ada yang di luar komunitas itu kadang masuk, kemudian karena tahu bahwa Nabi Adam ini yang akan melanjutkan risalah gurunya, ada namanya semua, gurunya siapa ada namanya, gurunya lagi ada namanya, sampai 25.000 tahun yang sebelum Nabi Adam ada namanya semua. Romo simpan. Kemudian pada saat beliau tersadar, kemudian sama gurunya dipanggil kembali. Apa maumu? Ingin nyuwun ilmu. Itulah kemudian diberkah, dibaiat, ditunjukkan keberadaan dia yang punya nama Allah. Kembali ke surga lagi, kan begitu gitu loh. Karena beliau ditunjuk untuk menjadi pelanjut, ada salah satu malaikat, artinya ada dari bagian dari malaikat atau orang yang beriman, itu kena penyakit iri, tidak terima. Kenapa kamu harus Adam? Ngopo enggak terima kan gitu. Sehingga bergantian kan begitu kan, selalu begitu, selalu ada begitu. Semoga kita berharap ke depannya tidak lagi, ya, sudah cukup. Tetap utuh. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya kebenaran ada. Bodoh, jelas tak berarti? Berkenah ya. Jadi Adam kalau lemah Gusti Allah di lempung itu karangannya wong-wong. Kan memang seperti tersurat di surat Al-A'raf 63. Awa ajibtum anja agum dzikr. Jadi selalu terjadi dan terulang terus terulang. Setiap kali para utusan itu menunjuk pelanjut yang akan menggantikan secara fisik pasti meninggal dunia. Itu selalu heran manusia ini kok ada ilmu zikir yang diajarkan oleh manusia di antara mereka. Ngapain? Selalu heran. Kan cukup dengan buku, cukup dengan wasiat sesepuh. Ngapain harus ada ilmu zikir? Itu kan selalu terulang dan terulang. Kan orang kan tidak terpikirkan karena al-haq itu menrobik. Al-haq itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Jadi al-haq itu bukan min nafsu, al-haq itu min A, min B, tapi al-haq itu min robik. Al-haq min pendapat nggak ada, al-haq itu dari pendapat, al-haq itu dari min. Gramedia itu nggak ada gitu loh ya. Kemarin kita juga ada tamu ketamon hari apa itu ya,
Kamis kita ada tamu rombongan pondok pesantren Medan. Ya alhamdulillah beliau juga terbuka. Kesini kan studi banding pendidikan untuk kemandirian. Disponsori oleh BI. Beliau luar biasa, tokoh-tokoh Medan. Dan ternyata ada putra Buya yang juga cukup terkenal nasional. Itu saat kita aturkan tentang jannah surga, kan prasyarat surga itu kan minimal 6 tentang iman, ya kita akan bahas lain waktu saja karena panjang. Kemudian tentang kemandirian, jadi logikanya kan kalau surga itu memang berisi guyub rukun, tidak ada kata kotor, kemudian produktif, tanaman-tanaman menyiapkan makanan bagi penduduk surga. Kemudian surga itu berisi pohon-pohon yang berbuah yang disediakan bagi penduduk surga. Kemudian di dalam surga itu tajri min tahtil anhar, itu tersedia air-air yang mengalir, yang jernih, yang akan memberikan kebutuhan orang-orang penduduk surga. Kalau ini diwujudkan di dunia, bukan ide di surga toh? Kan begitu toh? Yang harus menjadi garis bawah catatan bahwa di dalam kalimat-kalimat surga, di dalam Al-Quran, di dalam kitab, itu menggunakan al sekali lagi menunjukkan tasdid, sehingga al-jannah artinya apa? Berarti kehidupan guyub, rukun, bebarengan, produktif, integritas, berdaulat, itu berarti seharusnya kehidupan kita saat ini. Jadi kalau ada orang yang berpikir di dunia melarat, yang penting sok masuk surga, itu berarti sebenarnya awalnya itu adalah orang yang putus asa, orang yang tidak memiliki skill keterampilan, pengangguran, tapi dia hanya bisa berbicara, berkonsep, tapi tidak bisa bekerja. Supaya tidak diolok-olok sebagai pengangguran, kemudian dia membuat satu statement bahwa di dunia aku ora apa-apa, melarat ora apa-apa, gak iso produktif gak apa-apa, sing penting aku sok di surga itu dadi wong sugih wong, mergo aku wis ngandani sampean-sampean. Berarti itu refleksi atas pengalaman pribadi yang ingin ditularkan kepada orang lain supaya orang lain tidak produktif, nanti biar produktif di alam surga nek wis mati wae kan gitu. Parah kan? Parah. Kalau surga itu fakta saat ini, kemudian surga ke depan ada enggak? Yang jelas bahwa beberapa yang lalu saya menyebarkan satu tentang delusi, tapi yang pasti para nabinya Allah, para rasulnya Allah jelas tidak mengajarkan konsep ilusi pengetahuan. Artinya Nabi Muhammad mengajarkan tentang surga, neraka, konsep-konsep tentang surga, konsep-konsep tentang neraka, konsep-konsep tentang zakat, konsep-konsep tentang bagi hasil mudurubah muzaro'ah, yang semuanya dengan iming-iming sok masuk surga, sok masuk surga, sok untuk widodari. Tapi enggak ada faktualnya, tidak faktual, tidak real. Berarti ini artinya nggak mungkin para nabi, para rasul mengajarkan ilusi pengetahuan yang menjadikan Anda, menjadikan kita untuk berpikir dan bertindak halusinasi dan delusi. Atau dengan kata lain, tidak mungkin Nabi Muhammad mengajarkan kebenaran yang tidak bisa diwujudkan dalam ungkapan aku bersaksi.
Dengan kata lain, tidak mungkin Nabi Muhammad bercerita tentang surga dan bidadari. Nabi Muhammad tidak bisa menyentuh tentang bidadari, tentang air mengalir, tentang susu, tentang madu. Tidak mungkin Nabi Muhammad tidak tahu, tidak mengenal, tidak tahu, tidak faham. Tidak mungkin, tidak tahu. Kemudian kalau kita ternyata tidak tahu saat ini, artinya tidak bisa membuktikan keberadaan bidadari, tidak bisa membuktikan air susu, air madu, air jernih. Nyatanya nggak ada yang bisa membuktikan. Saat ditanya bagaimana tentang surga, bagaimana supaya dapat masuk surga, apa itu bidadari, saya katakan bahwa faktanya nggak tahu, karena setiap kali kamu ditanya, jawabannya pasti begini, menurut buku ini begini, menurut pendapat ahli ini begini, berarti kamu itu nggak tahu tentang surga. Nek raro mbok yo aja ngomong, kan seharusnya kan begitu. Dengan kata lain, apakah Nabi juga sama ketidaktahuannya seperti kita saat ini? Harusnya kesimpulannya begini, kalau orang sekarang nggak bisa membuktikan secara real tentang surga dan neraka widodari, berarti ada yang salah dengan kita. Berarti kita yang salah menginterpretasi tentang surga dan neraka. Seharusnya paling tidak ngomong dalam bahasa Jawanya gini, gek aku salah. Garek wani buka muni ngono. Pangapunten, Pak Romo-Romo. Ada kemungkinan enggak kan? Kenapa? Karena kalimat awalnya makrifat, kehidupan ini awalnya makrifat. Awalam yatafakkaru fi anfusihim man arafa nafsah faqad arfa robbah. Itu dibantah banyak orang, itu hadis palsu. Padahal ayatnya sambrek, afalam yasiruna fi atfatakun lam qulub awadnya smia. Itu kan sejalan. Bal atanahum bidzikri, itu sejalan. Awalam tafakkaru fi anfusihim, itu sejalan dengan semakna gitu. Kenali dirimu yang berada di dalam jiwa, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Tapi kebanyakan manusia pertemuan liqarobim dengan pertemuan dengan Tuhannya tidak tahu yang ada keberadaan dia yang harusnya dikenali kan. Kembali, artinya kalau kita nggak bisa menyentuh, nggak bisa membuktikan surga, berarti ada yang keliru. Berarti antara apa yang dimaksud Nabi Mbiyen dengan sekarang yang kita pahami, interpretasi yang sekarang, itu biasnya nggak karu-karuan gitu loh. Mungkin yang dimaksud jannah Nabi Muhammad, kan begini, kalau di Quran itu widodari itu kan turafun in dan hurin, itu disebut widodari. Turafun in itu widodari asli di dunia, artinya maksudnya istrinya. Jadi bojomu sok dadi turafun in, dadi istri turafun in. Nek mlebu surga. Kan gitu. Nek kowe ndek donya wis waleh, ya tinggalen. Mosok ndek donya bojone ndek surga bojone neh jenuh. Kemudian kalau hurin itu widodari asli penduduk surga iki jumlahe 70. Ibu-ibu, jenengan turafun in. Widodari asli asale sangka penduduk bumi. Jenengan mung ijen sendirian. Tapi bapak-bapak dipapak karo widodari cenayang kabeh 70. Mesti jenengan sok diumbar.
Jadi turafun ini itu widodari yang disifati simbol sebagai susu, kesadaran ruh, kehormatan, keagungan, keluhuran, kesucian. Ini adalah sandangan-sandangan ruh. Ruh itu milik Allah. Jadi yang memiliki kehormatan Allah, yang milik keagungan Allah, yang memulia itu Allah, yang suci itu Allah. Kan gitu loh. Saat keagungan, kebesaran, kesucian, kehormatan ini diletakkan yang sifatnya jasadi, lahir, maka rusaklah langit dan bumi. Waman fihina, dan manusia yang bersandang keluhuran dan kesucian ditempatkan alamat lahir. Apa dampaknya? Wis nganggo kopiah kaji ki yo larang, aku ra mbok undang kaji tak antem watu. Nah gitu. Diceluk gak gelem mengo mergo wis bar kaji. Nek gak diundang Pak Kaji moh. Paman kan begitu. Ini artinya bahwa kehormatan dan kesucian itu mestinya alamat ruhiyah, kemudian disandangkan alamatnya ditempatkan pada lahir. Aku ki wis nganggo kopiah kaji, kok gak mbok celuk Pak Kaji. Ngerti apa gak iki larang? Aku meng tuku iki wis budal arepe ndek ngendi ngono Surabaya wis teko Mojokerto. Gara-gara kopiah kajine keri, aku mulih njikuk ben entuk sebutan kaji. Umpamanya kan begitu. Ini artinya kesuciannya diletakkan di peci. Seharusnya sandangan ruh. Itu kalau jadi pemimpin arogan. Kalau jadi pemimpin sombong. Dan berlakunya tirani. Tirani itu apa? Tirani itu perilakunya seseorang karena kekuasaan dan kekuatan untuk menunjukkan bahwa dia itu orang kuasa dan menunjukkan dia orang kuat dan menunjukkan dia itu orang luhur, maka dia akan berlaku tirani kepada orang yang dianggap di bawahnya. Itu namanya berlaku tirani, Bapak Ibu. Maka kalau kita boleh ngomong, pilihlah pemimpin yang tahu jalan terang. Pilihlah pemimpin yang tahu tujuan hidup. Pilihlah pemimpin yang tahu dengan pasti siapa dirinya. Pilih pemimpin yang tahu persis Tuhan itu apa, di mana. Pilihlah pemimpin yang tahu persis untuk apa di dunia ini hidup, bagaimana menjalani kehidupan ini. Maka dia menjadi pemimpin 1 periode, 2 periode, seumur hidup tidak akan goyah kalau tahu persis tentang hidup dan kehidupan ini untuk apa, mengetahui tujuan hidup itu kemana, tahu persis dunia itu hanya alat, hanya media, bahkan rogonya sendiri itu alat. Jadi carilah pemimpin yang itu. Nanti kalau memilih pemimpin yang itu, gitu. Enek toh? Nek ora enek is menengo. Jadi kalau katakanlah ada yang keluar-keluar, pilihlah pemimpin yang kredibilitas, pilihlah pemimpin yang baik. Kita detail nih begitu loh. Ini saya detailkan. Pemimpin yang bisa membuat program karena tahu tujuan hidup. Pemimpin yang bisa membuat program karena mengetahui untuk apa dan bagaimana itu, untuk apa hidup sehingga tahu bagaimana hidup. Pemimpin yang tahu asal-usul kehidupan.
Sehingga dia bisa membuat sistem kehidupan. Asal-usulnya dari Tuhan. Pemimpin yang kredibilitas. Gitu. Katakanlah demikian. Seperti apa? Pemimpin yang mandiri, berdaulat, produktif, dan berintegritas. Kenapa berintegritas? Pemimpin yang dapat menjelaskan, bukan karena mengarang, pasti apa itu Garuda, apa itu Pancasila. Kenapa menengok ke kanan, dia bisa menjelaskan. Karena mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, maka bisa integritas. Bahwa orang integritas itu enggak